Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA belum masuk ya. Saya akan coba hubungin untuk segera masuk kelas. Oke, saya sudah coba hubungin. Jadi kita tunggu dulu. Nanti kalau tidak ada, saya akan melakukan single teaching. Jadi teman-teman KPA nanti bisa play recordnya sambil nunggu azan selesai ya. Oh, ini Mbak Ningsih sudah masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Ini Mbak Enci juga udah. Saya nyalakan mikrofonnya dulu. Tunggu sebentar ya Mbak, baru loading. Halo, selamat malam Mbak Ningsih. Ini dua-duanya Mbak Ningsih, Mbak Enci sama Mbak Ningsih. Apa kabar? Mbak Ningsih, saya belum bisa nyalakan mikrofonnya. Ini Mbak Enci bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam Mbak Enci, bisa dengar suara saya Mbak? Mbak Ningsih Aprilia Warti ya? Mbak Ningsih Aprilia Warti, saya nggak bisa nyalakan mikrofonnya Mbak. Jadi saya nggak bisa dengar suara Mbak Ningsih. Kalau Mbak Enci sudah bisa, mikrofonnya bisa dengar suara saya Mbak? Oh, waalaikumsalam Mbak. Bisa dengar suara saya? Oh ya, bisa dengar suara saya ya Mbak ya? Suaranya jelas ya di sana ya? Oke, ini berhubung waktunya. Jadi karena matematika ini sedikit kadang pemahamannya ini biar jadi siapkan oret-oretannya juga ya. Disiapkan oret-oretannya. Oke. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Semuanya baik teman-teman? Oh, salah panggil. Oh, ini Dek Naila juga. Mbak Ningsih Apriliawarti ya? Salah panggil. Ini saya nyalakan mikrofonnya Dek Naila dulu. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, silahkan. Oke, halo, selamat malam Dek Naila. Halo, Dek Naila bisa dengar suara saya? Halo? Nggak ada respon ya? Oke, selamat datang ya Dek Naila ya. Oh, nggak ada suaranya. Sebentar. Tes, tes. Halo? Gimana sekarang sudah ada Mbak?
Oh, ini Mas Ri juga sudah masuk, oh udah. Oke. Mas Ri bagaimana? Bisa dengar suara saya jelas, Mas? Oh, oke. Langsung saja saya open kelasnya ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Senin, Mas. Hari Senin, alhamdulillah ini ada 4 orang. Ada Mbak Ningsi Apriliawarti, ada Mbak Enci, ada Dek Naila sama Mas Ri. Untuk teman-teman yang lain belum ada konfirmasinya ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data dan cara penyajiannya. Mbak Siti belum masuk. Dari Mbak Hermi belum. Tadi Mbak Hermi sudah bilang oke, mungkin karena pekerjaannya belum selesai. Mungkin belum selesai Mas kerjaannya. Kalau Mbak Maryam kalau Mbak Maryam ini dari kemarin katanya lagi sibuk banget, jadi mungkin masuknya terlambat. Oke, saya langsung ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data dan cara menyajikannya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari nanti diberi kemudahan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Teman-teman pasti pernah lihat ya, bisa di koran, di buku, atau di mana seperti diagram. Ada yang bentuknya diagram batang, ada diagram lingkaran, atau diagram garis. Pasti pernah ya? Sebelumnya sudah pernah lihat belum? Nah, diagram. Ada yang bentuknya diagram batang, ada yang bentuknya diagram garis, dan ada juga yang bentuknya diagram lingkaran. Nah, contohnya di sini saya cari sebentar. Saya gambarkan aja. Nah, saya punya data seperti ini. Contohnya. Nah, di sini ada poin-poinnya ya. Saya akan ambil contoh ini dari perbandingan tinggi ini ya. Jadi ini saya bikin 50, ini saya bikin 100 ya. Nah, ini kan kita punya data seperti ini. Contohnya ada 3 orang dengan tinggi yang berbeda. Dedi tingginya 110, Budi 140 cm, dan Andi 150 cm. Nah, ini data yang kita punya. Ini data yang kita punya. Nah, bagaimana data itu kita sajikan dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, bisa diagram garis, atau diagram lingkaran. Saya akan mengajak teman-teman ini menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini saya buat 150 ya. Ini adalah tinggi badannya. Ini 200. Oke, cukup ya sampai 200 saja. Nah, di sini saya punya ini Dedi. Ini Budi, saya inisialkan saja ya. Dan ini Andi. Oke. Nah, kalau diagram batang bentuknya seperti ini. Dedi 110. Nah, ini garis seperti ini. Bisa ya 110-nya ditulis di sini ataupun di atas diagram batangnya ini 110 cm. Dan Budi
itu 140. Maaf kelewat. 140 cm dan Andi 150. Nah, ini enggak bisa full. Sebentar, saya turunkan. Ini maaf ya, ini enggak bisa. Nah, ini 150. Nah, ini contoh dari diagram batang. Kalau diagram garis bisa hanya garis lurus saja dari bawah seperti ini, atau dia di zoom. Sebentar ya Mbak ya, saya zoom. Bagaimana Mbak? Sekarang sudah kelihatan untuk pengezoomannya? Nah, ini kalau seperti ini. Nah, ini kita punya seandainya garis. Nah, ini diagram garis. Ini. Kalau diagram lingkaran itu dia berbentuk lingkaran dengan pembagian. Biasanya kalau diagram lingkaran ini bentuknya persentase ya, dalam bentuk persen. Nah, dalam pengolahan data di sini kita bisa lihat dari peta konsepnya. Oh, ini Mbak Siti. Oh, nggak ada suaranya Mbak. Coba saya logout sebentar ya. Oke, Mbak Siti, saya hidupkan mikrofonnya dulu sebentar. Halo Mbak Siti, sudah bisa dengar suara saya? Halo Mbak Siti, bisa? Halo, halo, bisa dengar suara saya Mbak, jelas ya? Halo, ya Mbak, bisa dengar suara saya? Oh bisa. Ini karena suaranya tabrakan, saya matikan mikrofonnya ya Mbak ya. Oke. Nah, di sini dalam pengolahan data kita akan belajar satu yaitu dalam pengumpulan data ya, dan juga menyajikan data. Ini peta konsepnya. Dimana dalam pengumpulan data ini kita akan belajar mengumpulkan data menjadi yang dengan dua cara, yaitu dengan cara mencatat langsung atau dengan lembar isian, dan juga membaca dan menulis data. Maksudnya kita bisa membaca data itu. Contohnya tadi dalam bentuk diagram kita bisa membacanya. Nah, ini dalam bentuk tabel. Ini dalam caranya ada mengurutkan data, penulisan tabel, dan menafsirkan data. Oke. Nah, di sini saya punya contoh. Tony ingin mengetahui hobi yang disukai teman-temannya. Untuk itu, Tony bertanya kepada teman-temannya. Nah, Tony ingin mengetahui hobi teman-temannya. Untuk itu, Tony bertanya kepada teman-temannya. Ini adalah suatu kegiatan dalam mengumpulkan data. Nah, setelah si Tony ini bertanya pada teman-temannya, nah, Tony ini memiliki data, ini datanya ya. Dia mewawancarai 12 temannya, 2 orang mempunyai hobi membaca, 4 orang mempunyai hobi dan olahraga, 3 orang mempunyai hobi menyanyi, dan 3 orang mempunyai hobi menulis. Nah, di sini dijelaskan dari kegiatan di atas, Tony telah mengumpulkan data tentang hobi yang disukai teman-temannya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara mengumpulkan data? Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung, contohnya seperti yang dilakukan Tony ini ya, dengan wawancara dan juga mengerjakan lembar isian.
contoh lembar isian ini sebagai contoh nih. Teman-teman kan seperti kemarin sudah melakukan UAS. Nah, saya mengkoreksi dan saya mendapatkan data nilai teman-teman. Nah, itu bisa sebagai pengumpulan data melalui lembar isian. Bukan hanya tentang hobi aja ya, teman-teman bisa melakukan pengumpulan data tentang apa saja. Contohnya, teman-teman ingin tahu tingkat kelahiran di desa teman-teman. Nih contohnya ya. Jadi teman-teman ini mendata per keluarga, per rumah, teman-teman mendatangi. Nah, kelahirannya itu, angka kelahirannya dalam per tahun dalam satu rumah ini berapa kali. Nah, dari satu desa ini teman-teman bisa mengumpulkan data ya. Bisa teman-teman mengumpulkan kelahiran untuk laki-laki dalam satu tahun itu ada contohnya 10 orang, perempuan 5 orang, yang meninggal 1 orang. Nah, itu juga contoh pengumpulan data. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk cara mengumpulkan dan membaca data. Yang pertama dalam mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 2 cara ya, pencatatan langsung dan dengan lembar isian. Nah, di sini contohnya pencatatan langsung. Oh, ini Mbak Hermi masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Ini mikrofonnya saya matikan ya Mbak ya, biar suaranya tidak tabrakan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau seandainya suara saya kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, boleh lewat chat ya, atau bisa raise your hand. Nanti saya akan bantu menjawabnya ya. Nah, saya lanjutkan. Mbak Hermi menyesuaikan ya Mbak ya. Nah, pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Nah, di sini pengumpulan data dapat dilakukan dengan membuat belangko. Contohnya seperti ini. Waalaikumsalam Mbak, selamat malam. Nah, contoh ini tabel ya. Bisa disebut dengan belangko juga. Nah, belangko ini berisi tentang semua hal yang ingin kita ketahui. Oh, tidak apa-apa Mbak. Mbak Hermi menyesuaikan ya. Misalnya kita ingin mengetahui berat badan dan tinggi badan siswa kelas 6 ya. Nah, maka untuk mencatat langsung dapat disiapkan belangko seperti ini. Ada kolom nama. Ini ada kolom nomor, ada kolom nama, berat badan dan tinggi badan. Nah, cara mendapatkannya, jadi teman-teman bisa bertanya dengan teman-teman kalian ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, bisa seperti itu. Oh, nggak dengar sama sekali Mbak. Coba untuk teman-teman yang lain bagaimana, ini bisa dengar suara saya? Ini mikrofonnya saya matikan ya, bisa minta tolong dijawab lewat chat. Bisa dengar suara. Oh, untuk Denaila bisa. Untuk yang lain bisa ya. Oh, gede banget. Berarti Mbak Siti coba logout dulu Mbak, nanti. Oh, coba dicoba lagi Mbak, nyari tempat yang sinyalnya sedikit bagus. Oh, ya Mas Ri. Coba Mbak Siti logout dulu, nyari tempat yang sinyalnya sedikit bagus. Oke. Nah, ini. Nah, selain bertanya sama teman-teman yang lain berapa berat badan dan tinggi badannya, teman-teman juga bisa mendapatkan data dengan mengukur dan menimbang langsung. Nah, ini Mbak Siti sudah masuk lagi. Gimana Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Coba saya lewat chat ya. Oh, Mbak Ningsi kecil ya. Mbak Ningsi kecil bisa Mbak Ningsi volumenya HP bisa dibesarkan mungkin Mbak.
Coba Mbak Ningsih oh masih nggak dengar. Oke, tapi teman-teman dengar. Oke, saya bantu. Oke, Mbak Ningsih sudah ya. Ini Mbak Siti yang masih nggak denger ya. Oke, nanti bisa play recordnya ya Mbak ya. Gimana? Coba saya lokot dulu sebentar. Oke. Oke, baru loading. Tunggu sebentar. Nah, ini coba saya langsung ganti ya. Ganti dengan nama ya untuk pengolahan data. Ini saya ganti, sebentar. Saya ganti namanya. Ini saya ganti dengan nama teman-teman ya. Yang pertama, nanti teman-teman mungkin bisa dijawab lewat chat ya. Yang pertama Mbak Nings. Oh, besar sekali. Saya kecilkan dulu tulisannya. Oke, yang pertama Mbak Ningsih, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Oke, yang kedua Mbak Enci. Yang ketiga Naila. Yang keempat Masri. Yang kelima Mbak Hermi. Dan yang keenam ini Mbak Mariam. Oh, Mbak Mariam nggak kedengeran. Mbak Mariam. Oke. Nah, teman-teman, saya akan mencoba untuk mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan teman-teman. Nah, bisa dibantu untuk Mbak Ningsih, berat badannya berapa? Mbak Enci, Mbak Naila, Masri, Mbak Hermi, Mbak Mariam, berat badannya berapa? Bisa diketikkan. Oke. Berat badannya Mbak Ningsih 53 ya. 53, maaf. 53. Mbak Mariam 50. Oh, adik Naila 40. Yang lain bagaimana? Oh, Masri 57. Mbak Enci 50. Oke. Mbak Herminya, oh tadi Mbak Herminya lockout. Oke, kita tinggalkan Mbak Hermi dulu. Nah, bagaimana dengan tinggi badannya teman-teman? Bisa dibantu? Oh, Mbak Siti 150. Oke, Mbak Hermi, ini Mbak Hermi sudah masuk ya. Bisa dibantu dengan tinggi badan dan berat badannya Mbak Hermi. Masri 158. 8. Mbak Ningsih 152. Mbak Enci 157. Oh, sekarang gantian Mbak Hermi yang nggak ada suaranya. Oke. Oke, Dek Naila 146. Oh, Mbak Siti masih nggak bisa dengar ya? Ini berarti rezekinya Mbak Siti sinyalnya kurang bagus. 146. Oke. Nah, ini karena Mbak Hermi belum sebutkan. Nah, ini data yang sudah, oh ini Mbak Hermi sudah masukkan 62,
dan juga 156. Oke. Nah, contohnya dalam mengumpulkan data itu seperti ini. Jadi ini kita sudah dapatkan data ya. Nah, ini contoh pengumpulan data secara langsung. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk mengumpulkan data secara langsung? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini nggak ada ya. Dan ini pengumpulan data melalui lembar isian. Contohnya ini ya, pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Jadi saya memberikan, contohnya ini saya ngasih teman-teman seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman kan ngisi nih nama, alamat, nomor induk, berat badan, tinggi badan. Nah, nanti saya akan mendapatkan data yang sama dengan yang tadi, cuman bedanya kalau ini kan teman-teman mengisi ini, mengisi belangko. Kalau tadi belangkonya saya ngisi dan saya menanyakan langsung sama teman-teman. Pada intinya sama, tapi cuma bedanya secara langsung dan menanyai langsung dan secara tulis, mengisi lembar isian dalam pengolahan data. Nah, ini di sini latihannya juga ada contoh pengumpulan data untuk golongan darah ya. Ini jumlahnya. Oh, Mbak Hermi nggak bisa denger ya. Coba pindah sinyalnya dulu, Mbak. Oke. Oke. Sampai sini untuk pengumpulan data bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke membaca dan menulis data. Sebentar. Oke, ini Mbak Hermi katanya, sebentar. Oh, kok hilang? Tapi teman-teman yang lain suara saya jelas ya. Untuk teman-teman yang tidak bisa dengar suara saya, nanti bisa play recordnya di grup, nanti saya share ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu membaca dan menulis data. Nah, tadi kan kita sudah mengumpulkan data, bisa secara langsung dan mengisi lembar isian. Ini Mbak Siti sama Mbak Hermi masih nggak dengar. Ini saya coba saya yang logout, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah masuk lagi. Oke, sinyal saya hijau. Gimana Mbak Siti, bisa dengar? Ini coba saya hidupkan mikrofonnya Mbak Siti sebentar. Halo Mbak Siti, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Ya Mbak, bisa dengar? Ini Oh, mungkin sinyalnya coba dicek Mbak sinyalnya. Sinyal Mbak bagus ya. Nanti yang ketinggalan tadi bisa dilihat dari recordnya ya Mbak ya.
Tapi sekarang sudah bisa dengar ya? Begitu. Berarti saya tidak mematikan mikro. Oh, gitu. Dari apa ya? Di sini juga sinyalnya bagus. Oke, saya matikan lagi mikrofonnya ya, Mbak ya. Nah, ini tadi kan tadi kita sudah belajar mengumpulkan data. Nah, ini data yang di sini nih. Ini data yang sudah terkumpulkan, ya. Tetapi tidak sama dengan data yang kita buat tadi. Di sini adalah data berat badan siswa kelas 6. Kalau kita kan siswa yang ada di kelas ini. Ini datanya siswa kelas 6. Kita punya ada yang berat badannya 32, 30, 33, 25 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk bisa membaca data ini yaitu yang cara paling mudah itu kita mengurutkan dari yang paling kecil. Ya, kita urutkan datanya dari yang paling kecil. Nah, di sini sudah ada data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Dari kita tahu yang di sini paling kecil adalah 19 dan paling besar adalah 36 kg. Nah, selain itu ada beberapa yang berat badannya sama. Seperti 25 ini ada 2 orang. Ya. 30 kg ada 3 orang. 31 ada 3 orang. 32 ada 4 orang. 34 ada 3 orang. Untuk 33 dan 20 dan 28 hanya ada 1 orang untuk masing-masing. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama. Ini tadi sudah saya jawab ya, tapi kita coba kerjakan di sini. Yang berat badannya 19 kg ada 1 orang. Yang berat badannya 20 kg ada 1 orang. Yang berat badannya 25 kg ada 2 orang. Yang berat badannya 28, kita lihat di data ini 28 hanya ada 1 ya, berarti ada 1 siswa atau 1 orang. Yang berat badannya 30, kita lihat di sini 30 ada 1, 2, 3. Jadi bisa diketahui yang berat badannya 30 ada 3 siswa dan seterusnya. Oke. Nah, bisa membacanya ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ada berapa yang sama. Seperti itu. Nah, sekarang untuk data tinggi badan dalam hitungan sentimeter. Ini tinggi badan kelas 6 diketahui datanya seperti ini. Nah, ini datanya kan masih acak kan. Nah, cara yang termudah supaya kita bisa membaca data ya, membaca data yang sudah kita kumpulkan sama dengan tadi, diurutkan dari yang paling kecil. Nah, di sini sudah jadi urutannya. Dari sini kita bisa tahu tinggi badan terendah itu 120 dan tertinggi itu 130. Cara membacanya sama. Jadi, bisa dilihat di sini, yang tinggi badannya 120 cm ada titik 2 siswa. Nah, yang tingginya ini ya, 1, 2. Nih, berarti ada 2 siswa. Sekarang yang tingginya 120 cm. Kita lihat di sini, 120 ada 1, 2. Berarti juga ada 2 siswa. Yang tingginya 122, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti yang tinggi badannya 122 ada 4 orang dan seterusnya. Sampai sini membaca data bisa dipahami ya teman-teman ya? Atau mungkin ada pertanyaan? Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Untuk sampai sini pelajaran kita tadi. Kalau tidak ada saya lanjutkan.
Bagaimana, ada pertanyaan untuk pengumpulan data dan membaca datanya? Ada pertanyaan tidak? Halo, teman-teman? Oh, Masri tidak ada. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Oh, Mbak Hermi tidak ada. Untuk Mbak Ningsih, Dek Naila, Mbak Maryam, Mbak Enci? Ada pertanyaan sampai sini? Oh, enggak ada. Oke. Oke, saya lanjutkan ini latihannya. Nah, tadi kita sudah bisa membaca datanya. Sekarang kita akan belajar mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi kita buat tabel, ya. Kita akan berlatih bagaimana cara membuat tabel. Nah, di sini untuk mempermudah dalam membaca dan mengolah data, maka hasil pencatatan itu dibuat tabel. Tabel itu seperti ini. Ini namanya tabel. Ya, ini yang saya lingkarin ini namanya tabel. Nah, contohnya data banyak siswa tiap kelas di SD Teladan pada tahun 2006 sampai 2007 itu diketahui kelas 1 ada 25 orang, kelas 2 ada 28 orang, kelas 3 ada 30 orang, kelas 4 ada 32, kelas 5 ada 35 orang, kelas 6 ada 30 orang. Oh, suaranya mengecil. Halo, bagaimana Mbak sekarang? Oke. Oke ya. Nah, diketahui datanya seperti ini. Ya, diketahui data yang sudah dikumpulkan itu dari jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah didapat. Kemudian kita akan membuat tabel. Ya, diketahui di sini ada 3 kolom. Pertama kolom nomor, kolom kelas, dan banyak siswa. Oke. Nah, kolom kelas ini diisi dengan kelasnya, ada 6 kelas ya. Nah, banyaknya siswa ini dimasukkan. Nah, sebagai contoh, bagaimana kalau data tinggi badan atau berat badan tadi kita mau bikin tabel. Oke. Kita balik ke atas ya. Kita lihat data tinggi badan sama berat badan. Oke, saya pakai yang tinggi badan saja. Nah, di sini ini kan sudah diurutkan. Nah, kita bisa buat ada kolom nomor ya. Terus ini tinggi badannya kita masukkan. Ini saya singkat ya untuk tinggi badannya. Nah, ini kita masukkan jumlah siswa. Saya singkat JS, jumlah siswa. Kita bisa masukkan. Oke, maaf ini tabelnya kalau kurang rapi. Oke. Nah, nomor 1, yang paling atas kita tulis tinggi badan yang paling rendah. Ada 120. Nomor 2, kita tulis tinggi badan selanjutnya ada 121. Nah, nomor 3, tinggi badan selanjutnya 122. Nomor 4, 124. Oke, saya tarik lagi tabelnya. Ya. Nomor 5, itu setelah 124 ada 125. 6.
itu ada 126 dan seterusnya. Saya ambil sampai 6 ya. Nah, ini kan kedua tabel kolom yang ketiga ini jumlah siswa. Jadi kita masukkan 120. Itu ada berapa orang? Di sini kita masukkan 1, 2. Berarti ini ada 2. Oke. Nah, 121 kita masukkan ada berapa orang? 1, 2. Berarti juga 2 siswa. 122 kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 4 siswa. 124 kita hitung 1, hanya 1 kita tulis 1. 125 1, 2 orang. 126 hanya 1. Nah, kita tulis 1. Nah, ini contoh membuat tabel. Jadi yang diketahui itu tinggi badannya dengan jumlah banyak siswanya, kita bikin kolomnya seperti ini. Oke. Sampai sini untuk pembuatan tabel. Ada yang dipertanyakan, teman-teman? Jadi pertama yang harus kita lakukan kalau datanya single seperti ini, ya seperti banyaknya siswa per kelas single, kita tinggal masukkan datanya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau jumlah seperti data acak, seperti tadi tinggi badan atau berat badan, itu kan tidak urut. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang paling besar. Nah, setelah kita urutkan, baru kita bisa mengolahnya dalam bentuk tabel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo teman-teman, sampai sini untuk ini pengumpulan data, pengolahan, membaca data dan juga membuat tabel. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan menafsirkan sajian data. Nah, dari data yang ada kita dapat mengetahui atau menafsirkan keadaan sebenarnya. Ini kita bisa lihat contoh di sini. Ini ada data berat badan kelas 5. Oke Mbak Siti, nanti bisa play recordnya ya. Ini saya punya data berat badan siswa kelas 5. Datanya seperti ini. Nah, ini datanya masih acak. Seperti yang dilakukan tadi ya. Hal pertama kita lakukan itu supaya memudahkan bisa dengan diurutkan. Diurutkan terlebih dahulu. Ya. Oke, diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan, itu untuk mempermudah teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung juga bisa. Setelah diurutkan, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Seperti ini tabelnya. Nah, jadi diketahui berat badannya dan jumlah siswa yang sama. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak mau mengurutkan, ya, seandainya lama nih mengurutkan, tapi kalau saran saya, alangkah baiknya diurutkan terlebih dahulu. Karena apa? Biar teman-teman tidak salah masukin data kalau sudah tahu dari urutan terkecil sampai terbesarnya. Nah, kalau tidak mau mengurutkan, hal yang perlu dilakukan pertama kali yaitu teman-teman harus tahu data terkecil dan data terbesar. Nah, kita coba dengan cara tanpa diurutkan ya. Kita lihat 44, 46. Ini kita cari yang paling terkecil. Masih 44 terkecil. Oh, ada 43, 46, 43. Oke, berarti kita sudah tahu yang terkecil adalah 44. Setelah itu ada 46. Terus selanjutnya 46, 45. Oke, betul.
46, 47. Kita cari yang di atas 47 tidak ada ya. Berarti datanya yang terkecil adalah 43, yang terbesar adalah 47. Nah, kita sudah tahu. Kita sudah masukkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sekarang kita masukkan untuk banyaknya siswa. Coba kita hitung ya. Di sini 43 paling terkecil. Kita lingkari 43. Ada 2. Oke. Betul. Nah, selanjutnya 44. Kita lingkari ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Oh, ini sudah tepat, ada 5. Nah, sekarang 45 kita lingkarin lagi 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8. Oke, tepat. Nah, 46 kita lingkarin. Yang 46-nya 1 tidak ada, 2 3 4 5. Ada 5. Oke, ada 5. Nah, selanjutnya 47 ada 1 2 3 4. Oke, ada 4. Tepat ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau mengurutkan, seandainya kelamaan, bisa dengan cara seperti ini. Jadi kita harus cari yang terkecil dan terbesar terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan datanya dalam bentuk tabel, di sini ini ada jumlah. Kita jumlahkan, berarti dalam kelas 5 ya. Ini kan data berat badan kelas 5. Nah, di kelas 5 ada 24 anak jumlahnya. Kalau seandainya teman-teman mau mencari rata-rata, seharusnya jumlahnya itu ada di sini dan ini diisi dengan ini. Benar ya, jumlahnya di sini. Nanti kalau di bab selanjutnya, seterusnya, ini ada namanya rata-rata. Dari rata-ratanya itu caranya nanti ya, 43 ini dikalikan 2. Di sini X ya. Ini 43 dikali 2, 86. Ya, 44 kali 5. 44 kali 5 20 200 220. Nah, nanti setelah data ini dikalikan dengan banyaknya siswa, kita kan tahu hasilnya. Nah, setelah itu dijumlahkan, nih dijumlahkan, kemudian jumlahnya ini dibagi dengan jumlah siswa 24. Nah, ini kita tahu rata-rata berat badan kelas 5 itu berapa. Nanti kita akan belajar ya. Oke. Oke, nah nanti untuk itu ada di bab selanjutnya ya untuk rata-ratanya. Ini sekedar pemberian info. Jadi untuk mencari rata-ratanya, teman-teman bisa mengalihkan berat badan dengan banyaknya siswa. Oke, ini waktunya sudah habis. Saya tambah 5 menit. Sebentar. Nah, setelah itu dijumlahkan, kemudian jumlah dari perkalian berat badan kali banyak siswa ini dibagi banyaknya siswa. Ini akan ketemu rata-ratanya. Oke, mungkin biar teman-teman gak bingung, saya ini kan sudah nambah 5 menit. Kita coba kerjakan saja langsung ya. Oke, tadi ini saya kasih simbol X. Ya, ini X ini perkalian berat badan kali siswa. Ya.
43 dikali 2 itu 86. Oke. 44 dikali 5 itu 220. Terus 45 ya dikali 8 itu 360. 46 dikali 5, 46 kali 5 itu 230. 47 dikali 4 itu 188. Oke. Nah, ini kan kita sudah tahu hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Oke. 86 ditambah 220. Bisa dibantu teman-teman berapa jumlah keseluruhan? 86 ditambah 220 ditambah 360 ditambah 230 ditambah 188. Bisa dibantu berapa jumlahnya? Ada yang sudah ketemu berapa jumlahnya ini? Jumlah dari ini? Ada yang sudah ketemu? Bisa diketik lewat chat. Berapa hasilnya? Penjumlahan 86. Oke, saya kasih simbol tambah biar nggak bingung. Halo? Teman-teman, ada yang sudah bisa ketemu? 86 ditambah 220 ditambah 360 ditambah 230 dan 188. Oke, sembari nunggu teman-teman menghitung, saya coba logout sebentar. Oke, ini baru loading. Oke. Ini Mbak Sri dan Mbak Enci menjawab 1084. Oke. Sebentar. Kok hilang tulisan saya? Walah. Kok hilang, saya ketik lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Ini saya simbolkan X. Ini tadi saya habis loadingkan, ternyata tulisan saya hilang. Tadi 43 dikali 2 itu 86. Oh, ini sudah balik. Oke. Hasilnya 1084. Nah, kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu jumlahnya ada 1084. Nah, bagaimana untuk mencari rata-rata berat badan kelas 5? Nah, setelah kita tahu jumlahnya ini ya. Jadi biasanya rata-rata disimbolkan dengan seperti ini. X dengan garis di atasnya itu. Nah, 1084 jumlah perkalian tadi dibagi banyaknya jumlah siswa. Halo Menci, nggak bisa dengar ya? Oke.
coba di loadingkan lagi, Mbak. Oke, Bu, jumlah banyaknya siswa kelas 5 tadi ada 24 ya. Kita tulis 24. Bisa dibantu teman-teman hasilnya berapa? 1084 dibagi 24. Oke. Berhubung ini waktunya, saya ini ya 45,17 kita bulatkan menjadi 45 kilogram. Nah, jadi di sini kita bisa tahu rata-rata berat badan anak kelas 5 adalah 45 kilogram. Oke. Oke, teman-teman, ini berhubung waktunya. Ini sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih dibingungkan? Halo, masih ada pertanyaan tidak teman-teman? Sampai sini dari pengumpulan data, terus cara membaca data dengan cara diurutkan dari yang terbesar dan terkecil, terus datanya dibuat tabel sampai kita tahu rata-rata datanya. Oke, tidak ada ya. Karena waktunya kita yang sudah selesai belajar hari ini, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya. Oh ya, ini sekedar info untuk hari Rabu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa masuk kelas. Nanti saya buat pengumuman di grup karena ada acara keluarga. Jadi saya harap maklumnya teman-teman. Jadi bisa diganti ya. Mungkin hari Kamis ya. Kan biasanya kalau Kamis kita libur karena ada yasinan. Nah, hari Kamis diganti untuk mengganti hari Rebo nanti ya. Saya tidak bisa masuk kelas. Bagaimana teman-teman? Nanti kita bahas di grup ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sampai jumpa besok malam ya. Oke, Mbak Ningsi, waalaikumsalam. Mbak Encit, sama-sama. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat, tetap keep spirit supaya dapat mencapai cita-cita teman-teman. Dan jangan lupa berdoa, semoga diberi kelancaran dan kemudahan sama Allah ya. Oke, sama-sama Mbak Ningsi. Mungkin amin. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada pekerjaan, boleh untuk log out dulu untuk melanjutkan pekerjaannya karena ini kelas kita sudah selesai. Sekali lagi jangan lupa belajar ya teman-teman semua ya.